Pernah merasa lelah luar biasa karena harus ketemu terus sama rekan kerja yang perilakunya, ya ampun, nyebelin atau bahkan jahat gitu rasanya. Anda nggak sendirian kok. Situasi kayak gini tuh beneran nguras energi ya, dan bisa bikin suasana kerja jadi, aduh nggak enak banget. Nah, hari ini kita mau coba bedah nih, strategi-strategi praktis dari riset yang sudah Anda kumpulkan. Fokus kita nanti gimana caranya Anda bisa membela diri tapi tetap efektif dan ya konstruktif. Kita singgung dikit lah ya soal psikologisnya, tapi lebih banyak ke aksi nyata aja. Tujuannya biar Anda punya bekal gitu buat navigasi situasi sulit ini, jaga kewarasan, dan siapa tahu bisa perbaiki suasana juga. Oke, mari kita mulai. Sip, oke. Pertama-tama, mungkin ada baiknya kita coba pahami sedikit kenapa sih orang bisa begitu. Seringkali ini penting, sumbernya itu bukan Anda loh, tapi lebih ke rasa nggak aman mereka sendiri. Mungkin merasa terancam, atau ya ketidakmampuan internal aja. Terus ada juga fenomena menarik, namanya paradoks kekuasaan. Oh iya, gimana tuh? Jadi riset nunjukin saat orang merasa lebih berkuasa, misal abis promosi gitu, ada kecenderungan empati mereka itu malah turun. Jadi jangan kaget kalau atasan yang dulu baik tiba-tiba jadi lebih dingin. Otaknya mungkin beneran jadi kurang peka gitu. Menarik. Tapi perlu dicatat ya, paham ini tuh bukan berarti kita maafin perilaku buruknya, sama sekali bukan. Tujuannya lebih supaya Anda nggak gampang kepancing secara personal. Jadi bisa lihat situasinya lebih, jernih gitu. Nah, itu poin bagus banget. Sebelum kita bereaksi keluar, justru yang krusial itu ngelola respons internal kita sendiri ya. Kuncinya kayaknya kesadaran diri nih. Coba deh, Anda kenali situasi atau tipe orang kayak apa sih yang biasanya bikin Anda, klik gitu, emosi negatifnya keluar. Sumber-sumber Anda kayaknya nekenin ini banget ya. Betul sekali. Ini nyambung banget sama yang namanya kelincahan emosional. Maksudnya, kemampuan kita buat ngerasain emosi, termasuk yang nggak enak, tapi nggak langsung dikendalikan sama emosi itu. Jadi Anda tetap bisa bertindak sesuai nilai-nilai Anda. Nggak cuma reaktif aja. Sadari pas Anda kesetrum gitu, tapi ingat, nggak harus nurutin semua dorongan emosi itu. Latihan mindfulness juga disebut-sebut ya. Katanya bantu banget. Beberapa kali pas mulai kesel, buat kasih jeda gitu sebelum respons. Ya intinya melatih otak biar lebih tenang, nggak impulsif. Oke, oke. Sama satu lagi, coba pisahin antara fakta sama interpretasi Anda. Kita kan sering ya bikin cerita sendiri di kepala, wah ini orang niatnya pasti jelek. Coba fokus ke perilaku objektifnya aja. Apa sih yang beneran terjadi? Ini bantu biar respons kita nggak lebay. Oke, masuk akal. Nah, setelah kita coba kelola diri nih, gimana langkah konkretnya buat bela diri? Ini nih yang ditunggu-tunggu kayaknya. Sumber Anda nyaranin konfrontasi langsung ya? Tapi kuncinya tenang dan fokus ke perilaku. Gimana tuh contohnya? Ya, betul. Misalnya nih, pas Anda lagi ngomong terus dipotong, Anda bisa bilang dengan jelas tapi datar. Maaf, bisa tunggu sebentar, saya belum selesai bicara. Fokus ke tindakan memotongnya, bukan nyerang orangnya. Kamu tuh nyebelin, nah jangan gitu. Ah, iya. Fokus ke aksi, bukan label ya? Tepat. Terus persiapan itu juga penting banget loh, apalagi buat percakapan yang udah Anda duga bakal alot. Latih dulu kalimatnya. Cari kata yang tegas tapi nggak nyerang. Ada kutipan bagus tuh, Anda bisa ngomong apa aja, tapi nggak bisa ngomong dengan cara apa aja. Cara nyampeinnya itu nentuin banget hasilnya. Bener juga. Terus kalau ini udah jadi pola, gimana? Masa tiap kejadian kita tegur terus? Nah, kalau udah pola, jangan ragu buat nyebutin polanya secara objektif. Misalnya, saya perhatiin nih, dalam beberapa rapat terakhir, kok kayaknya ide saya sering dipotong ya? Apa ada alasan tertentu? Oh, jadi diangkat jadi diskusi gitu ya? Iya, biar kelihatan ini bukan insiden sekali doang. Terus kalau niat baik Anda disalahpahami, langsung klarifikasi aja. Sebentar, maksud saya sebenarnya gini loh, biar nggak makin keruh. Oke. Ada taktik lain lagi nggak? Ada dong, pertama coba cek diri sendiri juga. Jangan-jangan ada kontribusi kita juga sekecil apapun dalam dinamika negatif ini. Jujur sama diri sendiri itu penting. Kedua, jangan hadapi sendirian. Cari teman atau rekan kerja yang Anda percaya. Minimal buat curhat atau dapat validasi. Itu ngaruh banget loh buat kekuatan mental. Nah, ini pertanyaan penting. Di mana kalau semua cara halus sudah dicoba tapi nggak mempan juga, orangnya tetap aja gitu? Oke, ini langkah terakhir ya.
Kalau perilakunya keterlaluan, terus berlanjut, dan beneran merugikan kerjaan atau mental Anda, ya mau nggak mau eskalasi. Caranya, dokumentasikan kejadian spesifik. Catat tanggal, waktu, apa yang terjadi, siapa saksinya kalau ada. Kumpulin bukti konkret, baru deh bawa ini ke atasan Anda atau ke AHRD. Ini langkah serius, jadi pastiin dasarnya kuat, bukan cuma perasaan nggak suka. Menarik juga ya, sumber-sumber Anda itu nyinggung soal welas asih atau compassion. Ini maksudnya kita harus lembek gitu? Oh, sama sekali nggak. Justru ini menariknya. Riset bilang, respons yang tenang, penuh pemahaman, tapi bukan pembenaran ya, itu kadang lebih efektif buat bangun hubungan kerja jangka panjang dibanding marah-marah. Mencoba memahami perspektif mereka atau empati kognitif, itu lebih buat bantu Anda mikirin strategi respons terbaik. Bukan berarti Anda setuju sama kelakuan buruknya. Tapi pasti ada batasnya juga kan ya? Nggak mungkin kita empati terus-terusan sama orang yang nyakitin? Tentu saja, jelas ada batasnya. Kalau terus-terusan mencoba berempati sama orang yang konsisten begitu, ya capek juga kitanya. Energi kita habis. Jadi jaga batasan energi Anda. Prioritaskan kewarasan Anda sendiri. Anda boleh kok memilih untuk nggak terus-terusan mencoba memahami kalau itu malah ngerugiin diri Anda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya. Pertama, coba pahami sedikit potensi penyebabnya. Tapi jangan kejebak di situ. Fokus utamanya justru ke pengelolaan reaksi internal kita sendiri, lewat kesadaran diri, kelincahan emosional tadi. Dan yang paling penting, jangan takut bertindak buat membela diri. Caranya tegas, tapi terukur. Mulai dari konfrontasi yang tenang, persiapan yang matang, cari dukungan, sampai kalau perlu banget, ya eskalasi. Ya ampun, ngadepin rekan kerja kayak gini memang tantangan beneran ya. Semoga obrolan kita dari sumber-sumber Anda ini bisa ngasih sedikit kepercayaan diri lah buat Anda semua untuk nggak diam aja dan bisa jaga batasan profesional. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan lanjutan ya buat Anda renungkan di rumah. Selain cuma bereaksi terhadap perilaku buruk yang udah terjadi, kira-kira nih, tindakan proaktif apa sekecil apapun itu yang bisa Anda lakuin di posisi Anda sekarang buat ikut nyiptain lingkungan kerja yang secara aktif nggak menolerir perlakuan semacam itu. Lingkungan yang lebih saling menghargai gitu. Coba deh pikirkan soal itu.